Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Azakir, alhamdulillah hari ini malam yang ke-23 kita bersama Dr. Haji Amir Mahmud LCMA. Masya Allah, terima kasih Pak. Sama-sama, ya alhamdulillah. Datang ke Masjid Azakir, kita ngopi. Siap. Ngobrol perkara iman. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Ya. Gimana Pak Ustaz keadaan di sini nih tadi jamaah kami sedikit gimana? Ya, tentunya ya saya saat pertama kali datang ya berbangga ini ya. Ternyata ya istilahnya apa? Benih-benih keimanan tumbuh ya, ya, kita mendapatkan ya di mana ya para orang tua ya dengan semangat ya untuk mendengarkan taklim, mengikuti ya apa yang disampaikan, kajian alhamdulillah. Ini Ustaz keadaannya di Masjid Azakir Ustaz. Iya. Mohon doanya Ustaz Azakir selalu istiqomah dalam berdoa. Amin ya, selalu kuat ya. Ini menyangkut dengan bulan Ramadan, doa di mana doa selalu ijabah dan mustajab. Bagaimana kita bisa menembus pintu langit doa kita dan bisa diijabah oleh Allah. Semoga sahabat Azakir dimanapun berada bisa semangat di dalam bulan Ramadan, di dalam berdoa. Pencerahan ya tentu ya. Kan di situ dikatakan di Al-Baqarah 186 ya. Nah, itu ada 2 syarat itu. Ya, memang Allah pasti akan mengijabahi setiap permintaan seorang hamba. Nah, tapi di situ dikatakan fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ada 2 itu. Fal yastajibuli, hendaklah dia itu ya bersikap apa? Cepat tanggap ya, dia meminta. Dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal yu'minudi, dan yang kedua adalah dia beriman. Artinya apa? Dia harus betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa doanya pasti akan dikabul ya. Jadi bukan hanya apa ya pasrah, tidak, betul-betul kita itu roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga harus khauf, takut ijabah itu tidak tercapai. Maka dari itu dalam doanya Allahumma la tahrimna, janganlah engkau haramkan, artinya jangan engkau ya haramkan, artinya halangi doa kami ya. Walatadna minal khaibin, janganlah kami itu berdoa tapi ya tidak ada ijabah, hanya tangan hampa. Maka dari itu ya dalam berdoa betul-betul kita itu muqinun bil ijabah. Ud'ullah ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa anta muqinun bil ijabah. Kita harus yakin bahwa betul-betul doa kita diijabah apapun hasilnya ya, karena Allah itu tidak langsung apa ya bisa saja tokcer menjawab apa yang kita minta, tapi bisa dalam bentuk apa celengan, tabungan kita, wal baqiyatus sholihah. Ada perspektif gini, perspektifnya agak konyol juga di masa doa. Gua aja nggak berdoa, gue banyak kaya. Lo sujud sering sujud, lo berislam tapi mana lo miskin aja. Kan ada tuh perspektif sekarang. Kalau yang nggak sholat aja orang kaya, orang kafir aja dikasih kaya, yang nggak menyembah Allah gitu. Itu perspektif anak-anak sekarang itu. Itu gimana untuk seperti itu, Pak? Nah, itulah yang dilarang. Ya, kenapa? Karena itu masuk ya kategori sombong. Orang sombong ya. Ya, maka dari itu ya orang-orang yang tidak berdoa kepadaku itu ya termasuk ya orang-orang yang mutakabbirin, yang menyombongkan diri. Padahal dalam kehidupan kita
pasti kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Maka dari itu, ketika kita berdoa jangan dalam keadaan terdesak. Ketika musibah, doa. Ketika sakit, baru minta kepada Allah. Itu yang harus kita hindari. Karena ya doa itu terus berlanjut ya dalam setiap malam, di akhir malam, sepertiga akhir malam itu doa juga. Nah, jadi ya doa itu adalah apa? Komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari kita minta iya karena budua, iya karena betul. Iya karena budua, iya karena stain ya. Jadi itulah yang dikatakan apa? Kita harus betul-betul beriman kepada Allah. Kita minta tolong sama Allah. Betul. Tapi pertolongan Allah itu yang seperti apa tuh Pak Ustaz? Gitu. Kan ini kalau ada perspektif gitu ya. Iya karena budua, iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah. Padamu aku menyembah, padamu aku mohon pertolongan. Itu termasuk doa kan? Iya. Kita pertolongan sama Allah itu kan doa termasuk. Betul iya. Pertolongan gitu kita nggak jemput. Kalau kamu mau berdoa, kalau kamu minta pertolongan berdoa lah. Gitu kan gitu ya Pak Ustaz? Betul ya. Jadi ya kita harus apa? Meminta kepada Allah karena memang kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang butuh. Ya, itu dalam surah Al-Qasas demikian itu. Iya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, ini fakirun gitu. Iya. Sesungguhnya aku itu fakir, orang yang butuh kepadamu ya Allah. Ya, jadi setiap apa yang Allah berikan itu betul-betul kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kalau kita enggak berdoa, seakan-akan kita menyombongkan diri. Kita mampu. Padahal la haula wala quwata illa billah. La yasukul khaira illallah. La yasukul syarr illallah. Ya tidak ada yang dapat memberikan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang menolak keburukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sahabat Az-Zakir dimanapun berada, jangan berasa diri kita sombong ya Ustaz. Betul. Kalau kita sombong berarti kita Allah jauh sama kita. So, apa yang kita punya itu milik Allah juga ya Ustaz ya. Betul. Maka hidup ini perlu pertolongan dari Allah. Kalau kita fakir ya Ustaz. Betul. Kita banyak minta pertolongan Allah dan berdoa. Di siap kita dalam ibadah kita selalu bermohon kepada Allah minta petunjuk ya. Kita minta petunjuk itu termasuk doa ya. Iya betul. Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Itu doa juga kita minta. Betul ya. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Bahkan Dan kasih jalan yang lurus. Gimana tuh Pak Ustaz? Ya, maksudnya begini ya. Ketika kita sholat itu kan ya, kita ya yang paling terdekat ketika kita sujud ya. Iya, ya dalam hadis dikatakan ya wa faija sajatum, ketika kamu sujud ya, itu bukan hanya pasabihu rabbakum, bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tetapi dalam hadis itu dikatakan waliyadu rabbakum, doalah pada saat kening kamu itu nempel di sajadah kamu. Jadi ya dari situ ya kita mendekatkan diri bahwa kita itu butuh akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Ya, bersedia datang ke Masjid Az-Zakir yang penuh sederhana ini. Alhamdulillah sahabat Az-Zakir, mudah-mudahan kita selalu bermohon kepada Allah agar kita selalu jangan bosan-bosan dalam hidup ini meminta sama Allah. Jangan kita merasa diri kita sombong bahwa hidup ini kita punya, tapi kita ada pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak bisa menolong kita, kita nggak ada artinya di dunia ini. Betul. Terima kasih sahabat Az-Zakir dimanapun berada. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijabah dan mustajab yang diterima oleh Allah doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi